Tapi kalau kita melihat statement dari pejabat-pejabat Jerome Powell, kemudian Janet Yellen, kemudian dari BOE gitu ya, Bank of England gitu ya, semua menentang mata uang ini gitu. Jadi kalau kita lihat kenapa mereka memakai emas, emas itu kan udah dulu dipakai untuk penciptaan uang gitu, dan jumlahnya memang terbatas gitu, dan itu ada aset fisik yang jelas sekali gitu. Nah, kalau kita melihat Bitcoin sendiri, ini kan tidak jelas gitu ya. Setelah saya beli, saya harus berpikir, ada nggak orang lain mau beli lebih mahal dari saya gitu. Kalau nggak ada, ya berarti saya yang cuci piring di atas gitu. Ini saya ada baca satu berita di satu Telegram grup kripto, agak menyedihkan. Katanya ada pegawai Bank Mandiri yang bunuh diri gara-gara investasinya di kripto hancur. Nggak tahu ya, benar enggaknya nggak tahu, hoax juga mungkin juga sih. Ini ada lagi hoax, nggak tahu benar, yang pedagang pekerja di China yang bunuh diri mencemplungkan ke api ya, ke api bara api karena dia kerjanya di pertambangan yang panas gitu. Antara benar salahnya nggak tahu, cuman ya itulah seperti tadi yang dikatakan oleh Coach Albert ya, bagaimana kita memilih sangat bijaksana setiap pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut di keuangan, karena bukan hanya keuangan, bukan kepada diri sendiri aja, tapi tanggung jawab juga mungkin kepada keluarga dan Tuhan ya. Mungkin saya setuju sama Coach Albert, jadi balik lagi karena ada kiblat timur, kiblat barat, setuju, jadi balik lagi ke masing-masing. Makanya tadi waktu awal saya bilang bukan untuk semua orang. Bitcoin itu kalau menurut saya hanya untuk orang yang bisa membuka pikirannya, karena kita sekarang hidup di dunia ekonomi yang didominasi oleh Keynesian economics. Ada dua aliran ekonomi yang utama, yaitu Keynesian economics dan Austrian economics. Hampir semua ekonomi dunia itu Keynesian economics, yaitu tergantung ke bank sentral cetak uang, lalu fractional reserve banking dan lain-lain. Bitcoin ini nawarin kiblat baru, yaitu Austrian economics. Austrian economics itu lebih ke masing-masing punya kontrol ke kekayaannya masing-masing. Jangan tergantung ke siapapun termasuk bank sentral. Bank sentral boleh kalau tetap mau cetak uang, tapi masing-masing juga harus punya pegangan sendiri. Setuju juga dengan Bro Hans tadi cerita orang bunuh diri dan lain-lain. Banyak juga waktu Krismon orang yang bunuh diri karena saham. Banyak juga orang yang bunuh diri karena kalah judi. Jadi bukan yang haram itu bukan alatnya, bukan kendaraannya, tapi orangnya. Orangnya tidak menggunakan risk management. Jadi dia selalu masuknya semua. Punya uang berapa? 100 juta semuanya dimasukin semua. Dan masukinnya ke yang tidak solid. Bisa aja hancur. Jadi setuju dengan Bro Hans soal ini. Jadi harus ada risk management. Risk management itu lebih penting daripada profit seeking. Daripada kita nyari profit yang paling besar, lebih penting risk management, kalau menurut saya. Kalau saya bagi kripto itu terutama 3 ya. Yang pertama Bitcoin, yang kedua cryptocurrencies, yang ketiga crypto money game. Nah, kalau kita bagi dengan jelas gitu, itu bukan untuk ngejudge atau gimana, cuma jadi kita jelas. Kita itu masuk ini untuk apa? Apakah kita hanya untuk money game? Kalau kita hanya untuk money game ya siap-siap cuan gede atau siap-siap dibawa kabur. Soal Doge. Kalau Doge itu menurut saya bisa ke cryptocurrencies, bisa juga ke crypto money game. Karena itu awalnya dibuat sebagai meme doang. Meme bentuk anjing, bahkan pemiliknya sekarang udah pada nggak punya Doge sama sekali. Yang bikin Doge itu ada 2 orang. Dua-duanya udah nggak punya Doge sama sekali. Jadi mereka bikin Doge untuk ngasih lihat ke orang bahwa gampang banget bikin koin. Jadi jangan sembarangan masuk, gampang banget orang bikin koin. Kalau gampang bikin artinya gampang keluar, gampang hancur. Tujuan mereka bikin koin Doge itu awalnya untuk itu. Tapi sekarang ternyata mau dikuasain sama si Elon Musk kelihatannya. saya komentarin ya, denger itu pakai pertamanya itu bercandaan ya, pakai gambar anjing gitu kan, Doge. Jadi itu memang bercandaannya dia gitu. Ya kan, bercandaan yang nilainya triliunan ya. Nah bahkan juga saya ada dengar dari beberapa money game dari permainan kripto ini yang mendapatkan uang bukan dari trading tetapi dari rekrutmen. Jadi orang kalau ada yang rekrut, uangnya ditarik yang kaya yang di atas upline gitu. Jadi kalau mereka tugasnya adalah mencari orang-orang baru supaya orang di atasnya naik. Nah, kalau misalnya dia nggak cari orang baru, maka nilainya langsung turun gitu. Jadi udah sedikit berbeda dari
pengertian cryptocurrency waktu pertama kali dibuat gitu ya. Nah aku nggak tahu juga sih, hanya komentar aja ya. Oke. Voting dan hasilnya adalah kita bisa lihat di sini 89% mengatakan cuan. Oke ya. Dan Langsung pada beli 11% nih, adalah langsung pada borong boncos nih. ya. Balik lagi ini adalah pollingnya ada